dance untuk mengikuti bagian depan terlebih dahulu. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karenanya hadirin kami mohon untuk berdiri. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nadu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Yang terhormat para kadis dari 4 kabupaten yang sudah disebutkan tadi, masing-masing ada dari Banyumas, Ciamis, Cilacap, dan Pangandaran, beserta seluruh Dandim, Kasdim dari 4 kabupaten, Pak Desa bersama jajaran hadir juga dari Ramil ya, Ramil Gunung Putri, para Bapak Ibu hadir juga dari tim PKK yang hadir di sini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita mengajak tamu kita dari pustaka, Pak. Ini kebetulan kami ditugasi oleh kementerian untuk mengkoordinasikan kegiatan pompanisasi di 4 kabupaten. Selain 4 kabupaten, 2 di Jawa Tengah, 2 Jawa Barat, kita juga didapuk untuk menjadi PJ Jawa Barat bersama-sama dengan Irjen dan tentu bersama BPSIP yang ada di Jawa Barat. Nah, kegiatan yang kita lakukan sejak bulan Maret sampai bulan ini, alhamdulillah pompa sudah terdistribusi di kelompok tani. Nah, untuk itu kita berharap program ini bisa lanjut. Salah satu cara untuk bisa lanjut, tentu kita berharap semua unsur Poktan, unsur TNI dan unsur dinas itu bisa paham tentang kemanfaatan sebuah resources atau apapun namanya sumber daya yang diserahkan itu bagaimana bisa berkelanjutan. Praktek itu, pengalaman pemberdayaan di berbagai belahan dunia itu mengatakan bahwa resources termasuk dalam hal ini pompa atau earpump itu hanya bisa langgeng, bisa bermanfaat kalau ada 2 prasyaratnya. Pertama, sumber daya manusia yang ada di situ paham tentang alat itu, bagaimana memanfaatkannya, tahu semua A sampai Z tentang resources itu, kemudian memiliki aturan main yang disepakati untuk mengelolanya, dan sekaligus tentu ada kelembagaan yang sudah paten untuk mengelola. Nah, alhamdulillah praktek yang dilakukan selama ini di negeri ini mengajarkan kita bahwa sebuah resources yang diturunkan tiba-tiba itu tidak bisa langgeng. Pembelajaran di zaman Orde Baru, pada saat Pak Harto menerapkan program penanggulangan kemiskinan, waktu itu semua kelompok miskin, rumah tangga miskin itu diberi bantuan modal.
Karena mau diberi bantuan modal, maka dibentuklah kelembagaan dengan sangat instan, bikin Pokmas, kelompok masyarakat. Bantuan untuk kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha jual beli dikasih modal untuk buka warung kecil. Tidak pernah belajar tentang bagaimana manajemen warung, dikasih modal untuk buka warung, ternyata alhamdulillah hanya dalam sekian hari warungnya tinggal nama, tidak jelas di mana modalnya, tidak ada pencatatannya berapa untungnya. Kelompok yang mau membuka kelompok beternak diberi bantuan ternak, Pak. Kalau di kampung saya hanya 3 hari ternaknya langsung dipotong. Kenapa? Karena Pokmas ternak itu ternyata bukan peternak. Orang yang dipaksakan untuk menerima ternak tidak memiliki pikiran untuk jadi peternak. Ternyata pola yang benar sesuai dengan pemikiran The Founding Father, pendiri bangsa ini, betul di Indonesia Raya tadi dinyanyikan, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dan di dalam pembukaan UUD 45 juga jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa baru meningkatkan kesejahteraan. Dan praktik itu dicontohkan di Gunung Putri. Sebelum maju ke bagaimana meningkatkan kesejahteraan, harus mencerdaskan dulu kehidupan bangsa. Otaknya dulu, SDM-nya dulu. Kalau SDM-nya paham tentang aturan main apa yang mau dicapai, dia akan buat norma-normanya, dia akan buat aturan mainnya. Kemudian dia akan membentuk kelompoknya sendiri, bagaimana bentuk organisasinya. Tidak dipaksakan harus bikin Pokmas. Barulah mereka mengidentifikasi apa yang menjadi problem mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, di mana carinya, di mana dapatnya, di mana ada resources yang dia butuhkan, di situ dia cari. Itu yang benar. Coba kita lihat di zaman Orde Baru, resources yang turun itu ibarat anak ayam yang dipaksakan untuk memakan biji-biji jagung besar. Akhirnya anak ayamnya mati tersedak oleh biji jagung. Karena resources yang diberikan belum siap untuk diterima. Nah, mohon maaf Bapak Dandim dan Bapak Kadis, saya khawatir pompa yang berlebihan kalau tidak siap SDM-nya yang mengelola, kelompok taninya tidak memahami aturan main itu, maka ada kemungkinan pompa itu hanya sekedar menjadi pajangan. Seperti temuan beberapa Pak Dandim yang menemukan bahwa pompa itu tahun sebelumnya belum dipakai, padahal bisa disewakan atau dibawa ke tempat yang membutuhkan untuk bisa bermanfaat. Nah, olehnya itu kita berharap pertemuan kita di Gunung Putri ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kalau mau mengembangkan sesuatu harus dengan memahami dulu esensi sebuah problem, kemudian menemukan resources apa untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, sama dengan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian sudah menganalisis bahwa untuk menghadapi perubahan iklim sekarang ini, kurangnya hujan, terlambatnya datang hujan, agar ente-nya musim tanamnya bisa kita kejar, maka dilakukan bantuan pompa, program pompanisasi. Nah, berbarengan dengan itu, kita dari pustaka merasakan bahwa pemberian atau bantuan pompa ini harus dibarengi dengan penyadaran terhadap kelompok tani untuk memahami tentang norma-norma bagaimana mengelola pompa, kemudian bagaimana menyusun aturan main agar pompa itu bisa langgeng, bisa dipelihara, kemudian bagaimana kemanfaatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian RI, yang saya hormati Komandan Kodim dan Kasdim dari 4 kabupaten, yang saya hormati Kepala Dinas dari 4 kabupaten, yang saya hormati Pak Dan Ramil atau yang kebetulan hadir, Pak Dan Ramil, selamat datang. Yang saya hormati
Para hadirin dan hadirat yang berbahagia, alhamdulillah puji serta syukur pada siang menjelang sore hari ini kita dapat bersilaturahim. Teriring salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, merupakan satu kebahagiaan dan penghargaan tinggi bagi kami pemerintah Desa Gunung Putri pada hari ini telah hadir di tengah-tengah Desa Gunung Putri, kantor Desa Gunung Putri, para petinggi baik dari Kementerian Pustaka Kementerian Pertanian Republik Indonesia, para kepala dinas, para dandim, para kasdim, beserta staf-staf. Saya jadi bingung Pak Kapus, ini saya dikasih tugas berat sebetulnya, harus bicara di depan kepala dinas, juga dengan para dandim dan kasdim. Ya alhamdulillah ada perbekalan, ada bekal sedikit komandan. Gunung Putri pada saat sebelum saya tampil menjadi pimpinan di wilayah ini adalah desa tertidur, desa terlelap, nyaris tidak terdengar di tingkat kabupaten nama Desa Gunung Putri. Kemudian saya dilantik, saat dilantik kemudian terjadilah COVID-19, bencana dunia juga melanda Indonesia. Pada 2 tahun terakhir dari COVID-19, anggaran dana desa 1 miliar nyaris seluruhnya habis oleh penanganan COVID dan BLT. Dengan angka 200 juta dipotong dengan pajak, tentu saja bagaimana membangun desa ini. Tapi saya berkeyakinan dan saya dididik secara keras pada saat masa lalu bahwa saya tidak pernah melihat anggaran. Jalan dulu, nanti ketemu jalan. Ternyata saya jalankan dulu, curhat belakangan. Hajar dulu, curhat belakangan. Jalan dulu, nanti ketemu jalan. Dengan cara seperti itulah hampir 21 lembaga kami dirikan pada saat COVID-19. Gunung Putri berlari kencang, Gunung Putri terus melesat pada saat COVID itu. Bangun dan bangkit untuk menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari 299 hektar yang ada dengan 4 dusun dan 14 RW serta 46 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 21.000 yang ada di Desa Gunung Putri. Mungkin ini adalah penduduk yang cukup padat dengan bekal, dengan gaya-gaya kepemimpinan yang dari instansi Polri dan TNI yang saya dapatkan. Maka alhamdulillah satu komando didapat untuk Desa Gunung Putri, sehingga program-program ini bisa terrealisasikan dengan baik dari hulu sampai hilir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, IDN kita juga langsung meloncat menjadi 2 tingkat, dari desa berkembang langsung menjadi desa mandiri, dan alhamdulillah mendapatkan bantuan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat pada 1 tahun yang lalu, yaitu berupa mobil Maskara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari hal seperti ini tentu saja kami membutuhkan satu sinergitas dari seluruh stakeholder yang ada, baik TNI, Polri, pengusaha maupun para petinggi akademisi. Banyak para universitas yang sudah hadir di sini, baik IPB maupun universitas-universitas negeri lainnya, bahkan sampai Brawijaya juga mengadakan satu kontribusi untuk bersinergi dengan desa kita. Dan alhamdulillah dari Kementerian Pertanian khususnya Pustaka adalah yang pertama kali bekerja sama dengan Desa Gunung Putri. Pada saat itu kita sudah memiliki hampir kurang lebih 14 taman pojok-pojok baca yang ada di desa kita. Berkat bantuan dari beliau dari Pustaka Kementerian, maka hadirlah di sebelah kiri aula kita ada pojok baca digital Pojati. Dan ini terus terang merupakan salah satu pendorong utama, pendorong yang betul-betul mendorong menjadi power kita untuk terus mengadakan satu kegiatan persiapan sumber daya manusia ke depan. Saya yakin Indonesia akan menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Harus saat sekarang desa bangkit untuk membangun, di mana SDM itu harus terbangun dengan baik. Dengan globalisasi dunia
di mana percaturan politik maupun ekonomi serta teknologi yang begitu canggih tentu saja berimbas kepada desa itu sendiri. Hal inilah kesiapan desa, membangun dari pinggir, membangun dari desa, tentu harus persiapan dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, dengan komitmen kami pemerintah baru di Desa Gunung Putri, bagaimana mempersiapkan SDM ini lewat taman-taman baca, pojok-pojok baca yang ada di tingkat RW, bahkan sekarang sudah menyebar ke tiap RT-RT yang ada di 46 RT. Mudah-mudahan ini akan terus persiapan 10 tahun, 20 tahun akan terjadi SDM yang cukup signifikan, yang cukup canggih, yang cukup bisa diandalkan untuk mengganti estafet kepemimpinan desa ini maupun bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah wa nabiyil haqqi fi wujudillah wa billahi rabbi wa bismillahi Muhammadin nabi wa rasulullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih wa tanashudu li tahti salat wa li kulli dzunubin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian, Bapak Meklis, izin Bapak. Kemudian izin Bapak Dandim, kebetulan hari ini Dandim kami berhalangan karena beliau masih ada kegiatan berangkat haji, masih di Tanah Suci Mekah. Kemudian Kasdim kami kebetulan lagi dirawat juga. Karena memang kalau di podium kami itu hari Senin semua, kemudian hari Senin semua, selamat pagi semua, tidak ada tanggal merah dan semua selamat pagi. Akhirnya Pak Kades juga ikut-ikutan. Jadi mudah-mudahan standby. Kemudian Bapak Komandan Kodim Kabupaten Pangandaran yang kami hormati, Bapak Dandim Kabupaten Ciamis yang kami hormati, abang saya Bang Kasdim Kabupaten Cilacap, Bang izin Bang, terus Bapak Kasdim Kabupaten Banyumas, izin Bang, abang ini udah sama-sama saya, izin untuk komandan-komandan kami kebetulan udah sama kami, udah kenal sama kami, sehingga sudah tahu. Baru kaget nih abang komandan saya nih. Kok kamu ada di sini yang siang mana selalu ketemu komandan. Pertama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala la tatakharu kejadian inilah sehingga hari ini kata Allah kita bisa berkumpul dalam situasi yang sehat walafiat dan tidak kurang dari satu alhamdulillah. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menolong kita dari kegelapan sampai kita terang benderang seperti ini. Kami di sini mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan sekalian, kemudian kepada Bapak Komandan Kodim, abang saya, Pak Kasdim, kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kami di sini kebetulan menjabat dan Ramil Gunung Putri, yang mana tugas kami dalam operasi militer selain perang, salah satunya adalah mendukung kegiatan pemerintah, salah satunya pemerintah desa, dan kami dukung selama ini. Ini Bapak Kades kami ini udah kemana-mana sebenarnya, jadi tidak cocok lagi Bapak Kades ini jadi Kades, harusnya jadi bupati atau gubernur, karena memang program-program beliau ini sangat luar biasa. Kami hanya bisa mendukung. Kalau memang Bapak bisa berbuat di sana, pasti kami dari TNI siap mendukung. Apapun bentuk itu langsung kami dukung. Karena
kegiatan yang mungkin disampaikan oleh Pak Kades itu sangat luar biasa sekali, sampai termasuk kami sendiri dengan Bapak Kapolsek itu kalau ke sini kami hanya cuma nonton dari CCTV aja. Jadi ada yang aneh-aneh langsung kami datang karena udah lihat dari CCTV. Termasuk kenakalan remaja sini, menang anak-anak yang agak bandel-bandel saya suruh naik tinju aja. Kebetulan saya pelatih tinju, Pak. Saya setiap satu minggu melatih tinju sama MMA di TV One saya. Sehingga anak-anak yang bandel-bandel yang bahkan kami kemarin datangin yang namanya geng-geng motor, datangin sendiri saya dengan anak-anak. Daripada kamu bandel-bandel, ayo kita cari geng motor aja biar kamu juga yang terbaik, kau mengaji, kau ibadah, kau sholat. Kalau kau jadi petarung dibayar. Alhamdulillah saya kebetulan ada 3 orang yang sekarang berangkat ke Amerika melaksanakan MMA. Saya mudah-mudahan minta doa restu supaya bisa berhasil dengan baik. Salah satunya ada 2 bang dari Postat, dari Cakra aja yang berada itu komando yang kami lagi. Kebetulan saya dengan Pak Bolang, saya dan Pak Bolang sama itu benar. Kemarin siap, kemudian Pak Bolang sendiri 110-nya dari kasih let goal juga sama beliau, ajudan langsung beliau ya lebih. Di sini izin komandan kami hanya mendampingi Pak Kades. Sebenarnya semua kegiatan yang dilakukan oleh Pak Kades kami dukung semua. Kami dengan Kapolsek kita bahu membahu, kita mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh Kades terkait dengan keamanan dan ketertiban. Kami lah orang pertama yang masuk di area. Jadi Kades kalau tidur-tidur pada ramil ini udah. Jadi anggota di sini termasuk matil-matil semua, rapi semua ya ada saya. Karena kalau lewat Gunung Putri langsung kelihatan CCTV, langsung kabur ya. Sini semua CCTV. Kemudian pengawasan CCTV juga beberapa kali kami udah tangkap narkoba, termasuk yang jualan-jualan di sekolah anak-anak. Itu narkobanya jenis apa? Permen. Terlihat langsung CCTV. Langsung kita lihat transaksinya terlihat di warung. Nah, langsung kami eksekusi. Jadi Pak Kapolseknya langsung hari ini juga beliau minta izin dan ada kegiatan di Polres sebenarnya. Jadi Pak Kapolseknya bagian hukum, kami bagian eksekutor, langsung eksekusi. Jadi, kita kolaborasi. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan izin komandan. Tadi komandan sudah lihat banyak yang disampaikan itu. Mungkin kalau jenis paparannya bisa kita lihat. Mungkin nanti kita langsung aja ke lapangan. Jadi bisa kita lihat di lapangan. Mungkin itu saya bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapten Kavaleri Laude Ahmadin selaku Komandan Koramil 062105 Gunung Putri atas sambutan klarifikasi. Oke. Desa Gunung Putri. Bersama Kementerian Pertanian. Tepuk tangan. Terima kasih hadirin yang bersilakan. Edukasi yang baik gitu untuk anak-anaknya. Jadi Pak, di Sejun kita punya komputer dan yang paling penting kita punya warung perpustakaan Pak yang tadi saya jelaskan. Jadi ini kalau misalkan kita Pak ingin beli buku bulan ini karena misalkan maksimal ordernya bulan ini, sedangkan kalau kita menunggu anggaran dari PMDes juga cukup lama karena harus menunggu. Nah kita sekarang sudah punya anggaran sendiri. Belum lagi kita maintenance dan lain sebagainya sudah juga sebagainya anggaran sendiri. Nah, lebih seperti itu. Silakan Pak barangkali ingin dicoba komputernya, tablet dan juga. Ini mau dari bawah udah dari atas. Jadi ini semuanya dari taman baca dulu Pak, dari taman baca kita mencoba untuk punya pusat edukasi masyarakat, maka lahirlah perpustakaan. Kebetulan perpustakaan ada yang masuk, jadi kita punya program perpustakaan digital. Apa minat baca sama juga itu kan baca bisa urusan sekolahnya. SMP udah putus gitu loh, lanjutin ke SMA. Jadi biasanya harus pakai sosial, biasanya kita ada yang namanya program edukasi. Ya, Jadi kita nggak belajar. maksudnya meskipun terbatas
fasilitas dari pemerintah gitu kan, sekolahnya masih tapi bukan berarti dia nggak mau belajar juga gitu. Masa pokoknya ibaratnya wah orang tua saya nelayan nggak ada lagi kayak gitu. Kamu kan pasti bawanya kan gini. Ya, Nggak ada yang jadi petani nggak makan gitu. siapa tadi ya? Ya Pak ya. Iya. Kita juga berjual tim Pak. Juga bikin dia sendiri. Jadi mereka punya kebanggaan sendiri Pak. Saya pengen jadi tentara. Mereka masak. Utara di polisi. Kita lengkap Pak. Nah, biasanya kalau biar untuk yang bermimpi dulu. betul. Jadi biasanya mereka teskan mereka pasang bulan Nah ini kita jadi kalau untuk donasi juga Pak nanti kita bisa dapat juga untuk kurang lebih seperti itu. Keris itu. Iya. Semuanya komisi tapi Karena kita digital Pak. Kita kemarin order semua 20-20 nya kayaknya tentara habis. Utara ya. ada yang jadi petani ya. Petani baru mau kita bikin Pak. Kita pengen jadi petani. Iya. Petani nelayan kemudian ada lagi iya. Ini biasanya semua pin ini saya order masing-masing 20 Pak. Itu Pak pin untuk kalau tamu-tamu yang dari luar Pak biasanya dia beli untuk dibagiin ke anak-anak mereka. Iya, ini juga supaya ini bagi contoh. Kalau saya ada dua. Aku sistemnya beda-beda ya Pak ya. Ada yang di ponding. Oh ini sistemnya ponding. Sistem ditangin daun semua. Iya, saya malah butuh itunya. Kata aja, kalau kasih kerudung nanti saya jadi bingung. Ini aja Pak bahas. Ini bisa buat Dia masa tidak makan.
Berarti masih ada, berarti ada nggak? Begini? Siap. Ini sudah perbaikan kan? Jadi kita dari pihak kawan ini beralih ke fiber optik. Tidak, ini kawan ini akan kita hilangkan. Ini kok apa penyimpanannya berapa ini Pak? 2 giga. 2 giga itu habisnya berapa hari? Berapa giga? Karena itu yang paling penting Pak. Belumnya atau berapa? 3 hari Pak ya? Oh 7 hari. Tapi biaya bulanannya berapa ya? Saya pakai berapa taksi GPS ya? Kebetulan. Kalau ini biaya bulanannya kan hanya di tarifnya jadi gabung ini udah berbeda. Jadi kita ini kan kawan itu menjual produk itu. Nah, target saya ini sederhana. Ada yang sisa udah dikapur ya. Kamu makan nih. Menyala bangku. Menyala bangku. Ini ada hilang ya. Kalau disikat, kalau di kita saya dirasa ya kesabaran dari dulu. Oh gitu. Cari rasa. Oh itu ada. Oh, pasti yang akan masuk tangan Kita melakukan rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi progres pompanisasi melalui kegiatan
perluasan areal tanam Kementerian Pertanian tahun anggaran 2024 ini. Jadi ada dua gelombang. Gelombang pertama melalui dana refocusing yang sudah berjalan 3 bulan ini. Kemudian di awal Juni ini, minggu kedua, dimulai lagi dengan ABT anggaran belanja tambahan itu kurang lebih 5,8 triliun. Jadi hampir 7 triliun ini untuk kegiatan pompanisasi menghadapi perubahan iklim sekarang. Cepatnya kemarau datang dan lambatnya turun hujan. Sehingga 2024 ini hampir semua negara-negara penghasil beras sekarang ini menyetop keran untuk bisa menjual beras keluar. Sehingga bangsa ini tidak boleh terganggu ketahanan pangannya, sehingga perubahan datangnya hujan itu kita harus sikapi dengan cepat. Salah satu kiat cepat itu dengan memanfaatkan semua air sungai, air permukaan, termasuk dengan memanfaatkan sumur dangkal, sumur dalam untuk bisa dipompa, mengairi sawah-sawah kita untuk ditanami padi. Hari ini mengajak 4 kabupaten, Pak. Ya. Itu apa memang yang mendapat bantuan pompa atau bagaimana? Ya, betul. Jadi 4 kabupaten ini hampir semua eselon 2 di semua lingkup Kementerian Pertanian bersama dengan eselon 1 Dirjen Badan itu diberi tanggung jawab untuk kabupaten dan provinsi. Kebetulan untuk pustaka itu mendapatkan tanggung jawab di Provinsi Jawa Barat bersama Irjen. Kemudian diberi lagi tanggung jawab 2 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Ciamis dan Pangandaran. Kemudian di Jawa Tengah penanggung jawab provinsinya yaitu Sekjen. Kemudian khusus untuk pustaka mendapatkan 2 daerah tanggung jawab, yaitu di Cilacap dan Banyumas. Dan hari ini kompak mereka berempat, kepala dinas dan komandan Kodim, itu menunjukkan, saya betul-betul apresiasi, menunjukkan keseriusan mereka untuk bagaimana mengevaluasi progres pompanisasi itu. Kemudian hari ini kita ajak ke sini untuk melihat praktik yang dikembangkan di Gunung Putri. Gunung Putri ini ternyata membangun peradaban pertanian dengan cara merubah mindset masyarakatnya, sehingga muncul berbagai inovasi yang dikembangkan bersama masyarakat, tentu dengan kepemimpinan kepala desa dan penggiat literasi yang ada di sini. Alhamdulillah kita lihat setelah sekian tahun banyak sekali inovasi yang berkembang di sini, termasuk di dalamnya terkait dengan menyikapi perubahan iklim. Contoh dengan adanya biopori, kemudian pengolahan eceng gondok, kemudian pemanfaatan pekarangan. Ini semua bisa betul-betul meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus untuk pemerintah daerah tentu tidak dipusingkan lagi dengan harus kerja keras TPID-nya, tim pengendali inflasi daerah, karena yang namanya sayur dan semua kebutuhan di dapur itu bisa dengan mudah didapatkan di tingkat lokal. Pustaka sendiri, Pak, sejauh mana sih, apa hanya pengembangan aja, lalu nanti diberikan literasi atau bagaimana untuk ketahanan pangan sudah berjalan? Ya, karena sesuai dengan tugas dan fungsi yang diampu oleh pustaka, yaitu menyebarkan informasi tentang pertanian, maka itulah yang kita lakukan, literasi pertanian. Adapun eselon 1 lainnya yang dirjen-dirjen dan badan itu mengampu sektor lainnya. Contoh misalnya bagaimana proses penyuluhannya, bagaimana pembimbingannya, kami hanya mengkonekkan. Pada saat masyarakat mengidentifikasi dia butuh pelatihan tentang yang namanya pengolahan eceng gondok, maka kami hubungi dari BRIN atau kami hubungi dari BPSDMP, pengajar di Polbangtan yang mengetahui persis tentang pemanfaatan eceng gondok. Hasil dari literasi itu disampaikan kepada instansi terkait, ya, itu, Pak, ya? Betul. Kesan untuk Gunung Putri sendiri, Pak? Ya, saya kira Gunung Putri ini salah satu contoh yang sudah on the right track. Tidak bekerja berdasarkan perintah dari atas, top down. Sudah banyak kita lihat kegiatan yang menghantar bantuan yang sifatnya banyak tetapi tidak berkelanjutan, bahkan hilang dan tidak jelas kemana hasilnya. Tentu hanya bisa langgeng kalau proses pemberdayaan itu tepat.
Nah, Gunung Putri berada di jalur yang tepat, yaitu bagaimana masyarakat yakin bahwa itu dibutuhkan, mereka membentuk organisasi kelembagaannya, kemudian menyatukan persepsi, membuat aturan main bersama kepala desa dan stakeholders terkait di desa, kemudian mereka mengembangkan program itu. Nah, Tanggapannya Pak terkait KDS Gunung Putri mau nyalon jadi bupati Pak, tanggapan Bapak gimana? Saya setuju dengan apa yang menjadi moto beliau. Jalan aja dulu, yang pasti akan ketemu jalannya juga. Iya, kita bekerja yang terbaik, membuat legacy, orang akan menilai. Iya, dan itu banyak terjadi di Republik ini, meniti karir dari unit terkecil. Dan izin dan terkait keterlibatan kegiatan ini dan seperti apa tanggapannya? Baik, kami adalah salah satu wilayah yang jadi kontrol atau pengawasan dari Bapak Kepala Pustaka Kementerian Pertanian. Ada 4 kabupaten yang tadi sudah disebutkan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Salah satu dari kami meningkatkan potensi area perluasan areal tanam dengan cara yang gelombang saat ini adalah pompanisasi. Dari program pompanisasi yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, kita sudah sampaikan kepada masyarakat di mana kita mendorong masyarakat menggunakan hal tersebut di saat nanti kita menghadapi cuaca yang berubah, di mana saat ini kita menuju ke cuaca kemarau. Apabila terjadi seperti tahun lalu, cuaca kemarau yang panjang, itu memungkinkan nanti beberapa sawah yang mendapatkan perairan tada hujan, ini akan kekurangan air. Sehingga pompanisasi ini sangat bermanfaat dengan memanfaatkan air permukaan yang satu, yaitu dari sungai atau dari irigasi yang cukup, tetapi tidak sampai dengan sawah, maka digunakan pompa. Yang kedua, bisa menggunakan air dalam dan air dangkal melalui sumur bor yang bisa dimanfaatkan untuk di perairan sana. Dan untuk di wilayah Komandan sendiri masuk ke Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis itu untuk wilayah tada hujannya berapa saja? Kebetulan saat ini wilayah tada hujan di tempat kami dari baku tanah lahan sawah itu 27.000 hektar. Di sawah tada hujannya 5.800 hektar. Untuk pompa kami menerima untuk masyarakat kelompok petani 80 unit dan untuk brigade pertanian 160 di Kodim dan 160 di Dinas Pertanian. Teknis yang akan disampaikan kepada masyarakat dan komandan sendiri supaya itu berjalan dengan baik. Untuk saat ini kami teknis yang awal adalah mendistribusikan pompa sampai di tangan masyarakat, sedangkan penggunaan fungsinya masih tergantung kepada sawah-sawah mereka yang benar-benar sudah kekurangan air. Saat ini karena curah hujan masih cukup, sebagian besar masih belum menggunakan. Di daerah kami baru 57% yang menggunakan pompa karena sebagian besar masih terkekurangan air irigasi yang ada berdasarkan air hujan. Pesan untuk Gunung Putri ini sendiri dan yang dilihat hari ini. Untuk Gunung Putri kami salut luar biasa karena sebuah desa yang bisa berdiri mandiri berdasarkan kemampuan yang ada di wilayah. Gunung Putri, kepala desa terutama bisa mengembangkan potensi wilayahnya dengan baik sehingga memanfaatkan untuk memajukan daerahnya. Dari daerah yang disebut daerah tidur sekarang bisa menjadi daerah hidup berdasarkan kemampuan dan potensi yang ada di wilayah. Ya. Pak, mendapatkan kunjungan yang enggak berhenti-berhenti ini Pak, gimana kesannya? Ya, pada hari ini ada kunjungan yang ke-42 di Desa Gunung Putri dari 4 kabupaten. Kebetulan diinisiasi oleh Pustaka Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sudah hadir tadi Kepala Dinas 4 kabupaten, juga 4 dandim dari 4 kabupaten. Kesannya pertama saya aturkan terima kasih ya atas kepercayaan dari Kementerian Pertanian, Pustaka Kementerian Pertanian yang sudah mempercayakan Desa Gunung Putri sebagai objek daripada kunjungan pada hari ini. Terus ada upaya untuk menambah wilayah nggak Pak? Karena kunjungan kan terus bertambah supaya mungkin pengunjung nggak bosan di tempat yang sama. Memang betul beberapa wilayah sudah kita deteksi untuk pengembangan program-program lain sehingga nanti akan ada kunjungannya berbeda dengan kunjungan yang sudah ada sekarang.
khususnya pada bidang peternakan. Kita sedang merintis peternakan terpusat. Kemudian juga bank sampah induk yang sekarang sudah berjalan, itu insya Allah nanti akan menjadi objek kunjungan. Harapan terhadap pemerintah? Harapan kepada pemerintah, wabil khusus pemerintah Kabupaten Bogor, kami terus-menerus memohon bantuan dan support agar Desa Gunung Putri ini bisa tampil terdepan dan bisa menjalankan program-program demi untuk kemajuan warga Desa Gunung Putri, khususnya juga mengangkat Kabupaten Bogor di tingkat nasional. Buat F2 gimana Bang? Kalau buat F2 ya saya jalan seperti air saja lah. Kalau itu yang penting Desa Gunung Putri bisa berjalan bagus, kemudian masyarakatnya aman, tentram, nyaman begitu.